Makanya pertanyaan paling mendasar, apakah pemilihan langsung ini itu konsekuensinya adalah butuh biaya yang sangat besar. Ini kan sebenarnya cuman beralih ke ruang tertutup. Iya, pemilihan lewat DPRD itu cuma 5,6% kalau saya nggak salah. Artinya masyarakat sudah menikmati dengan suasana yang ada sekarang, mewakili dirinya untuk memilih pemimpin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syederalun, jumpa kembali dengan saya Bukhari Emali, News Manager Serambi Indonesia dalam program Apit Awi. Syederalun, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, Syederalun, Bung Alfian, koordinator Mata. Terima kasih Bung Alfian sudah hadir di studio Serambi News. Dalam program Apit Awi ini, Syederalun, Bung Alfian ini adalah salah seorang pegiat kegiatan civil society atau antara lain pegiat anti korupsi yang sangat dikenal di Aceh ini, Syederalun. Hari ini kita Bung Alfian mencoba berbincang-bincang tentang pilkada langsung yang saat ini diwacanakan oleh mungkin partai atau DPR RI ya. Kita tahu bahwa beberapa hari yang lalu Ketua Komisi 2 juga menyatakan akan membahas isu pilkada yang akan dipilih oleh DPRD ini tahun ini, meskipun itu tidak masuk dalam prolegnas ya. Ya, mungkin Bung Alfian juga mengikuti ini, saya yakin. Mengapa mungkin tiba-tiba kok muncul isu ini, padahal kita tahu dulunya kita berharap di pemerintahan Prabowo ini juga semestinya juga mengawal reformasi ini, yang salah satunya adalah pemilihan langsung. Ini kok tiba-tiba ada isu akan dikembalikan khusus untuk kepala daerah, dikembalikan ke DPR. Bagaimana Anda melihat ini, Bung Alfian? Ya, terima kasih telah diundang di Apit Awi sore ini. Yang pertama, saya kaget ketika Ketua Komisi 2 ya mengeluarkan pernyataan bahwa biaya pemilu kada langsung ini adalah butuh biaya mahal. Betul. Nah, artinya kita tahu bahwa di posisi rejim Orde Baru itu adalah pemilihan kepala daerahnya melalui DPRD pada saat itu. Nah, pasca reformasi dikembalikan lagi kepada pemilihan langsung. Nah, pertanyaan yang paling mendasar sebenarnya, apakah akibat pemilihan langsung ini terjadi konsekuensi biaya politik itu mahal? Nah, karena kalau kita lihat secara instrumen yang selama ini dalam konteks pemilu kada, itu ada penyelenggara pemilu namanya. Jadi kalau kita lihat ini adalah ada kesan memang dalam hal ini adalah negara, yaitu ada penyelenggara pemilu, ada partai politik. Kita melihat gagal dalam membangun konteks demokratisasi dengan masyarakat ataupun dengan rakyat Indonesia. Nah, artinya makanya pertanyaan paling mendasar, apakah pemilihan langsung ini itu konsekuensinya adalah butuh biaya yang sangat besar. Nah, sebenarnya ada ruang yang perlu dilakukan oleh partai politik melalui anggota-anggota di parlemennya. Bagaimana kalau memang mereka bicara soal biaya besar untuk melakukan proses penekanan biaya ini? Sebenarnya ini punya ruang. Ya, artinya DPR hari ini punya salah satu kewenangannya adalah membangun legislasi, ya, membangun regulasi. Tapi ini sampai hari ini kan nggak pernah dibangun itu. Tapi yang ada kan ya utak-atik, salah satunya adalah wacana ini. Nah, upaya yang sistematis kalau kita lihat lebih dalam lagi, ya ini memang lagi di by design untuk Orde Baru. Secara sistemnya, tapi tidak hanya dalam konteks pemilu saja. Artinya kita di masyarakat sipil juga sudah mendiskusikan ini di 6 bulan terakhir. Artinya secara pelan-pelan pondasi-pondasi Orde Baru ini memang lagi dibangun. Salah satunya adalah soal mekanisme
terhadap demokrasi kita, yaitu adalah ruang pemilu kada. Yeah. Nah, kemudian pertanyaan kemudian adalah ketika ini misalnya pemilu kada lewat DPRD, dan juga kita melihat nanti ke depan juga pemilihan pilpres misalnya itu juga akan lewat DPR RI. Ya, oh. Jadi polanya ini DPR, kalau polanya ini memang dengan alasan bahwa untuk karena biaya besar, ya ini kan sebenarnya cuman beralih ke ruang tertutup. Iya. Karena di DPRD kan biayanya juga besar. Iya. Kita tahu tidak gratis ya. Tidak gratis. Jadi kalau misalnya melalui pemilihan langsung ini, oke, kita tahu bahwa sama-sama terjadi money politik misalnya. Iya. Ya, tapi DPR dalam hal ini punya kewenangan membangun regulasi secara sistem. Kenapa tidak menekan untuk biaya ini? Saya pikir DPR punya kemauan kalau mereka mau. Melalui partai-partai mereka ini bisa disuarakan untuk menekan sehingga narasi ataupun alasan bahwa biaya mahal pemilu kada langsung itu bisa ditekan dengan membangun regulasi yang baru. Iya. Artinya kalau alasan yang dibuat atau dikumpulkan oleh mereka yang berkepentingan dengan pemilihan langsung ini berbiaya besar, ini kayaknya tidak masuk akal ya, masuk akal. Tidak tepat ya. Tidak tepat ya. Artinya kan seperti Bung Alfian katakan tadi, ini kan memindahkan biaya dari lapangan ke ruang tertutup, dari ruang publik ya. Karena kita tahu juga untuk menjadi salah satu calon yang akan diusung mungkin partai itu di DPR praksi itu juga tidak mudah seperti yang dikatakan. Sebetulnya apa persoalan yang mendasar kalau bukan persoalan biaya itu tadi yang mungkin masyarakat sipil juga sudah membahas ini, Bung Alfian? Ya, kita kan tahu bahwa kalau saat ini kan ada semacam koalisi partai permanen. Jadi ini sebenarnya agenda yang memang jangka panjang. Kayak saya bilang tadi bahwa ini adalah tahap awal adalah bagaimana pemilu kada melalui DPRD, dan juga nanti akan ada potensi juga akan dibahas bagaimana pemilihan presiden melalui DPR RI. Jadi koalisi permanen ini sebenarnya yang menjadi, ya kalau kita bilang bahwa ini adalah akan coba mengutaati proses demokrasi dan juga kebijakan-kebijakan lainnya. Jadi karena kan kebijakan yang lagi dibangun sekarang ini kan tidak hanya soal isu demokratisasi dalam hal pemilu, tapi persoalan-persoalan juga ada. Misalnya baru-baru ini kita juga tahu bahwa Panglima TNI sudah mewacanakan pendamping haji itu harus TNI. Nah, jadi desain ini memang lagi disusun, makanya saya melihat bahwa kita harus kritis ya untuk melihat ini, dan kita tidak mau bahwa Indonesia dikembalikan kepada rejim Orde Baru lagi. Orde Baru, iya. Kita lihat ini beberapa waktu yang lalu memang agak keras isu ini saya lihat. Kemudian belakangan saya tidak tahu persis apakah sudah mengendor atau sama saja, karena kan beberapa media juga melakukan survei melakukan survei. Kita misalnya Kompas dan yang lain itu yang kepingin pemilihan lewat DPRD itu cuma 5,6% kalau saya nggak salah. Artinya masyarakat sudah menikmati dengan suasana yang ada sekarang, karena mereka merasa mewakili dirinya untuk memilih pemimpin ya. Ini apakah Bung Alfian juga melihat dengan terbitnya survei-survei ini mereka tidak peduli atau seperti apa yang ada di pusat itu? Wacana memang sudah dilemparkan ya. Kita semoga ini tidak dibahas karena ini adalah juga tidak masuk dalam prolegnas. Nah, tapi suara-suara dari publik di daerah itu semua memang menolak ini. Kalau kita lihat secara keseluruhan di Indonesia kan. Jadi kalau misalnya pemilihan langsung yang itu dipilih oleh rakyat, walaupun ya dalam tanda kutip oknum calon ini pernah mengeluarkan uang untuk money politik kita bilang ya, tapi rakyat punya punya hubungan secara langsung untuk menyuarakan aspirasi ataupun menyampaikan berbagai keluhan yang mereka hadapi ketika misalnya calon ini terpilih. Nah, artinya ada upaya untuk ada ruang yang masih terjaga bagi masyarakat. Tapi kalau misalnya ini duduk di DPRD, soal-soal aspirasi masyarakat ini pasti akan tertutup. Jadi kita untuk akses anggota DPR saja itu udah agak susah karena dianggap
saya tidak mewakili siapa-siapa, kan itu kesannya, termasuk kepala daerah misalnya. Jadi apa namanya, ya saya pikir ini memang harus dikritisi secara bebas ya, sehingga tidak ada kesan bahwa ini ya ingin membangun sistem yang orde baru lagi. Ada yang mengatakan kan kalau dipilih oleh DPRD ini akan posisi Dewan itu akan sangat kuat ya. Artinya kepala daerah kan bisa diturunkan di tengah jalan. Artinya lebih mudah dibandingkan dengan yang ada sekarang karena ini. Nah, kalau seperti ini lalu siapa yang akan menguasai DPR ini kalau ini dilakukan, Bung Alfian? Ya makanya kan DPR terutama itu bisa mengontrol penuh ya, bisa mengontrol penuh terhadap kepala daerah yang sudah dipilih. Nah, artinya mereka ya dengan sekarang aja misalnya kita tahu bahwa DPR kan salah satu yang menjadi andalan mereka misalnya dana pokir ya. Jadi ketika itu dipilih oleh DPR, ya pasti mereka ya udah istilahnya udah putusin nih. Tidak hanya soal bahwa kompensasi bahwa itu harus dibayar per suara, tapi juga bagaimana soal proses penganggaran di tiap tahun. Kesepakatan itu sangat potensi terjadi karena kalau masa orde baru dulu kan nggak ada dana pokir ini. Sekarang sudah ada kan. Nah, jadi saya pikir juga kepala daerah yang naik mengeluarkan biaya yang lebih mahal dibandingkan dengan pola-pola pemilihan langsung. Nah, soal misalnya untuk kontrol DPR misalnya terhadap kebijakan-kebijakan yang dilakukan, ya pasti ini kan sudah sangat susah. Artinya kondisi sekarang saja misalnya ada hal-hal kebijakan yang dibuat itu memang tidak mendengar aspirasi masyarakat. Padahal itu mereka dipilih oleh masyarakat rakyat ya. Nah, kondisi sekarang apalagi misalnya itu dipilih secara langsung, saya pikir itu udah terputus mata rantainya. Makanya bagi proses demokrasi dan bagi membangun Indonesia lebih hebat ke depan, saya pikir ini akan terhambat besar. Walaupun mereka membangun narasi-narasi yang ya ini narasi-narasi elit ya, narasi para kekuasaan yang tergabung dalam koalisi permanen. Ada yang mengatakan calon yang dipilih oleh DPR dibandingkan dengan yang dipilih oleh secara langsung itu lebih berkualitas yang dipilih oleh DPR. Alasannya itu seleksinya dilakukan berlapis. Misalkan melalui partai, kemudian juga dibawa ke praksi, kemudian praksi lagi akan menyaring kembali sehingga mereka memberi contoh kepala daerah zaman dulu yang dipilih oleh kepala DPR dan dengan kepala daerah yang ada sekarang. Kita lihat yang ada sekarang kadang-kadang di bawah standar ya. Apakah Anda melihat juga hal yang seperti ini, Bang Alfian? Ya, sebenarnya kan mekanisme semua sistem ini kan ada di partai politik. Kepala daerah yang sudah terpilih hari ini juga mandat dari partai politik. Nah, artinya kenapa ini tidak diperketat di proses rekrutmen ini? Apakah hanya sebenarnya misalnya saya nggak punya kapasitas tapi punya modal, saya beli partai akhirnya saya bisa naik. Kan itu yang dinamika terjadi. Artinya makanya saya bilang partai juga harus membenah diri, harus melakukan evaluasi bagaimana partai yang dimiliki yang katanya partai modern, itu syarat-syarat partai modern itu bagaimana, tidak hanya menyebutkan partai modern. Makanya persoalan saya pikir ini sistemnya dikuasai oleh partai politik hari ini, menyangkut termasuk pemilihan presiden. Artinya ketika partai A misalnya memilih si B, dia punya tahapan-tahapan yang memang itu harus dilalui. Tapi dinamika sekarang kan saya pikir secara fair kita bilang publik juga tahu bahwa ini kan ada maharnya. Jadi kalau saya punya modal, saya siapapun bisa beli partai. Itu yang terjadi selama ini. Artinya ini posisi kuncinya tetap di partai ya? Tetap di partai politik. Karena kan yang dipilih DPR juga yang menyaring partai, oleh partai yang dipilih langsung juga partai yang menyaring. Termasuk misalnya yang delegasi dari caleg-caleg ini kan juga partai politik. Partai politik, ya. Mungkin Bang Alfian sempat membahas atau mekanisme yang akan dibuat apakah sama dengan yang dulu? Misalkan minimal didukung 3 fraksi baru bisa jadi. Karena kan ada juga daerah yang misalnya terlalu dominan fraksi tertentu. Artinya bisa saja akan lahir nanti satu calon. Maksud saya begini, kalau fraksinya hanya ada 3, kan satu aja calon yang lahir karena terlalu dominan misalnya fraksi. Ya, artinya di pemilu 2024 sudah terjadi seperti itu. Seperti itu. Nah,
salah satu sebenarnya yang harus dibangun dalam proses revisi undang-undang pemilu misalnya, terutama adalah soal menyangkut bagaimana dibangun klausul-klausul terhadap menekan biaya pemilu, dalam hal ini biaya kampanye. Ya. Udah itu memperkuat soal money politik, dalam arti kata ada konsekuensi pidananya. Karena selama ini kan oke, secara aturan ada, tapi itu kan dilemahkan. Sangat-sangat dilemahkan. Jadi semua perangkat Bawaslu ada, mulai dari pusat sampai daerah, tapi mereka kan nggak berdaya. Nah, saya pikir ini harus diperkuat sehingga batasan dana kampanye. Nah, kemudian soal masalah skema pemilihan. Nah, skema pemilihan minimal harus dibangun misalnya ada 3 partai yang mengusungnya. Ya, jadi apa namanya? Ya, saya pikir ini juga ruang untuk apa istilahnya, untuk menghilangkan pola-pola oligarki yang terjadi, dan itu memang sudah terjadi di daerah. Tidak, kalau dulu oligarki itu terjadi di pusat, sekarang sudah terjadi di daerah. Dan itu sebenarnya sangat berbahaya kalau bicara secara jangka panjang. Iya, memang dulu kan, kalau dulu satu praksi boleh memilih 3 ya, kalau dulu mungkin juga akan terjadi seperti ini, minimal 3, tapi itu kan bisa di-setel, Bung Alfian. Karena kan kalau ada fraksi yang dominan, pasti akan ada yang dijagokan ya. Apakah apa namanya, mekanisme yang seperti ini sudah mulai tercium sekarang atau belum ada gambarannya, Bang Alfian? Ya, di revisi itu kalau memang itu direvisi kan yang dimunculin kan langsung dulu, ya kan. Nah, potensi itu juga akan ada. Jadi klausul-klausulnya apa saja, makanya saya pikir ini memang butuh energi besar ya. Dan saya lihat hari ini seluruh Indonesia juga sudah mau mendiskusikan ini, sudah mau mengkritisi ini, kebijakan ini, sehingga ya kita tidak terjebak dengan satu isu bahwa pemilihan langsung, tapi dalam klausul undang-undang pemilu ini juga perlu dilihat termasuk mekanisme soal pemilihan tadi. Karena ya artinya ini kan memang by design. Tidak masuk prolegnas, tapi tiba-tiba salah satu partai besar memanggil. Nah, memang ini by design, dan cukup disayangkan misalnya partai-partai yang dulu anti terhadap pola pemilihan DPRD malah udah bergabung. Makanya saya pikir ini salah satu manfaat dari koalisi permanen yang saya bilang tadi. Nanti kan ini kan dibawa ke apa namanya, pansus mereka, apa namanya itu, ada yang khusus menangani ini, kan akan diundang apa namanya masyarakat ya secara luas. Tapi kan masyarakat yang diundang kan bisa dipilih, Bang Alfian. Betul. Apakah itu dari orang akademik, masyarakat sipil dan sebagainya, itu kan tinggal apa namanya di rekayasa, di setel ya, sehingga nanti mereka akan apa namanya menyampaikan kepada masyarakat bahwa ini aspirasi yang berkembang, yang semua sudah setuju, kira-kira seperti itu. Nah, apakah Anda juga mencium hal yang seperti ini? Ya, kalau kita lihat beberapa pola membangun undang-undang ya, apalagi ini kan keinginan oligarki ini. Ini memang harus goal. Dan kondisi sekarang kita lihat memang teman-teman di seluruh Indonesia juga, termasuk masyarakat, termasuk beberapa media malah melakukan polling ya, dan termasuk survei, dan itu memang masih teratas bahwa rakyat Aceh rakyat Indonesia menginginkan pemilihan secara langsung. Nah, apa namanya, pola-pola konsultasi publik atau ruang-ruang membagi ruang informasi publik, saya pikir itu pasti akan dilakukan. Nah, akan dilakukan. Tapi suara yang bahwa menyatakan bahwa pemilihan langsung bagaimana manfaatnya, tidak langsung bagaimana manfaatnya, saya pikir ini menjadi kewajiban semua untuk menyuarakan bahwa sehingga juga rakyat paling bawah paham bahwa kalau langsung bagaimana, kalau tidak langsung bagaimana. Mungkin saya tarik sedikit. Kalau kita dalam undang-undang UPA kalau saya tidak salah itu pilih langsung ya? Iya, pilihan langsung. Ini bagaimana ini kalau ini? Apakah ini akan berlaku atau tunduk ke? Ya, makanya di apa namanya, undang-undang PA kan ini lagi dibahas. Dibahas. Dan kita seminggu lalu pernah diskusi soal ini. Artinya kita juga jangan melihat yang jangan-jangan nanti akan diubah di sini. Itu kan perlu diwaspadai, artinya karena kan juga mereka yang bahas ini. Jadi karena kalau misalnya undang-undang undang-undang pemerintah Aceh, dalam hal ini undang-undang PA menyatakan bahwa kita pemilihan secara langsung, sementara undang-undang nasional terjadi pemilihan tidak langsung.
saya pikir ini kan akan jadi polemik juga. Iya. Akan jadi polemik. Nah, apa namanya? Ini adalah keinginan yang saya bilang di awal bahwa keinginan partai politik ya, kekuasaan bagaimana mengembalikan secara pelan-pelan. Artinya mereka lagi kangennya masa Orde Baru. Iya. Ya, mungkin ini yang pertanyaan saya mungkin yang terakhir ya, Bung Alfian. Ini kan Bahlil pernah menyampaikan secara terbuka bahwa kita partai menginginkan pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD. Tetapi bukan tidak mungkin hal ini akan digugat ke MK dan bisa membatalkannya. Apakah ada potensi yang seperti ini menurut pengalaman yang Bung Alfian ikuti? Jadi gini, kalau kita lihat dari fase-fase putusan MK itu sangat banyak. Kalau nggak salah saya ada 6 ya, ada 6 putusan MK yang menyangkut soal pemilihan langsung ini. Makanya potensi kalau misalnya undang-undang dilahirkan misalnya untuk pemilihan tidak langsung, nah potensi itu digugat itu sangat besar. Sangat besar ya. Dah teman-teman kayak Perludem misalnya, kemarin malam saya sempat ikut juga Zoom. Nah, jadi upaya-upaya itu akan potensi akan kita lakukan. Kalau memang ini pemerintah dalam ini Komisi 2 itu ngotot harus pemilihan tidak langsung. Iya. Tapi potensi dianulir juga besar ya? Ya, sangat besar. Tapi kan MK di awal ada putusan, kalau nggak salah saya 6 ya. Ada 6 yang itu menguatkan bahwa putusan langsung. Pemilihan langsung? Iya, yang sebelum-sebelumnya. Karena kan ini proses ini, gugatan ini sebenarnya sudah sangat lama. Jadi secara clandestine ya. Gugatannya dan catatan putusan-putusan MK ini menjadi modal besar bagi kita untuk mendorong supaya pemilihan ini tetap langsung. Iya. Karena kan saya juga sempat mendengar dari orang-orang partai nggak ada dasar ini lagi untuk digugat ke MK, kira-kira seperti itu. Tetapi justru kita lihat sangat kuat ya. Ya, sangat besar. Sangat kuat dengan Bung Alfian sampaikan tadi bahwa dari urutan-urutan gugatan yang sudah ada. Nah, ini mungkin menjadi opsi terakhir ya bagi masyarakat sipil jika memang tidak mau didengar suara-suara yang ada di publik oleh mereka yang merancang undang-undang ini ya. Iya, benar. Artinya mereka sudah siap, Bung Alfian ya. Iya, benar. Jadi kalau dari masyarakat sipil memang isu ini memang udah bergulir udah 1 bulan ya. Iya. Jadi sebelum ada pernyataan resmi dari pihak partai politik. Iya. Baik, Bung Alfian, mungkin yang terakhir macam closing statement apa yang Anda ingin sampaikan dengan mungkin kan masyarakat juga menjadi tidak nyaman dengan isu ini, Bung Alfian. Ya, yang pertama kita melihat kebijakan-kebijakan dalam konteks pemilu ini saya pikir harus kritis ya. Semua punya ruang untuk bersuara dan kita perlu komitmen menjaga proses pemilihan ini adalah harus secara langsung. Iya. Baik, terima kasih Bung Alfian. Silakan diminum, tidak apa-apa. Kami tahu bahwa kesibukan yang luar biasa, tapi sempat hadir ini. Saudara Lun, tadi ada harapan kalau ini misalnya diputuskan akan dilakukan pemilihan oleh DPRD, masih ada ruang bagi masyarakat untuk menggugat ke MK ya, Bung Alfian ya. Artinya nanti sama-sama berjuang di sana. Kalau masyarakat merasa aspirasinya tidak bisa disampaikan secara langsung. Ya, benar. Karena melalui DPR kan akan lain lagi ceritanya. Kalau ini mereka memberi one man one vote ya, akan beda dengan. Baik, terima kasih Bung Alfian sama-sama, yang sudah hadir. Saudara Lun, saya akhiri bincang-bincang kita ini dengan mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.